Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawai Bajar Altov dari kelas Aquacultur B dengan NIM 25142144033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal dan review jurnal UTS Literasi Digital Aquacultur. Judul proposal: Rancangan Program Literasi Digital bagi Masyarakat Pesisir untuk Penguatan Sektor Aquacultur. Latar belakang: wilayah pesisir memiliki peran penting bagi ekonomi nasional, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Namun, pemanfaatan teknologi digital masih rendah akibat keterbatasan literasi digital dan infrastruktur. Padahal, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi produk, akses pasar, dan nilai tambah produk aquacultur. Penelitian menunjukkan bahwa inovasi teknologi mampu mendorong transformasi ekonomi nelayan, tetapi masih terhambat oleh kurangnya pengetahuan dan sarana digital. Kajian ekonomi biru juga menegaskan bahwa potensi pesisir belum optimal karena minim dukungan teknologi. Karena itu, diperlukan program literasi digital bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan kemampuan teknologi, mendorong adopsi inovasi di sektor aquacultur, serta memperkuat kesejahteraan dan daya saing ekonomi pesisir secara berkelanjutan. Tujuan kegiatan yang pertama, meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat pesisir agar mampu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan aquacultur. Yang kedua, mengidentifikasi kendala dan potensi penerapan teknologi digital pada sektor pesisir. Ketiga, merancang dan melaksanakan pelatihan literasi digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Yang keempat, mendorong penggunaan platform digital untuk pemasaran, manajemen, dan efisiensi usaha aquacultur. Yang terakhir, mengevaluasi dampak program terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Rancangan kegiatan program literasi digital bagi masyarakat pesisir ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian dalam memanfaatkan teknologi digital di sektor aquacultur. Kegiatan dimulai dengan identifikasi kondisi literasi digital masyarakat, dilanjutkan dengan penyusunan modul pelatihan yang mencakup penggunaan perangkat, aplikasi pemasaran, dan sistem pemantauan lingkungan. Pelatihan dilakukan melalui workshop dan simulasi penerapan teknologi dalam budidaya, seperti manajemen pakan dan pemasaran daring. Selanjutnya, seperti didorong menerapkan digitalisasi usaha aquacultur, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Manfaat kegiatan: masyarakat pesisir memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami dan mengoperasikan teknologi digital. Melalui platform digital, masyarakat dapat memasarkan hasil budidaya secara daring ke pasar yang lebih besar. Optimalisasi teknologi digital berdasarkan pada peningkatan nilai jual produk dan keuntungan pelaku usaha. Program ini mendukung membangun ekonomi pesisir yang berkelanjutan dan berbasis inovasi digital. Yang terakhir, adanya kolaborasi antar pelaku usaha pesisir melalui jaringan digital yang memperkuat jaringan ekonomi lokal. Kesimpulan, program literasi digital bagi masyarakat pesisir merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor aquacultur dalam menghadapi era digital dan ekonomi biru. Melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penerapan teknologi, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tapi juga mampu praktis untuk mengelola usaha budidaya secara modern. Peningkatan literasi digital akan membuka akses pasar, memperbaiki efisiensi produk, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara keberlanjutan. Dengan demikian, program ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi pesisir berbasis teknologi dan inovasi. Selanjutnya yaitu review jurnal. Jurnal pertama dengan judul Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Blue Economy di Kawasan Pesisir KEK Mandalika.
Jurnal membahas pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan, dan program literasi digital dapat menjadi pendukung nyata konsep blue economy dengan memberdayakan masyarakat pesisir agar mampu mengelola usaha aquaculture secara modern, efisien, dan keberlanjutan. Artikel yang kedua, transformasi ekonomi nelayan dan pembudidayaan ikan melalui inovasi teknologi dan digitalisasi. Digitalisasi berpotensi besar meningkatkan ekonomi pesisir, tapi harus diawali dengan penguatan literasi digital. Program literasi digital perlu kontekstual, sederhana, berbasis komunikatif, dan terhubung dengan ekosistem teknologi perikanan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir melalui literasi digital. Artikel ini menjelaskan bahwa literasi informasi dan digital merupakan kunci pemberdayaan masyarakat pesisir melalui dukungan lembaga pendidikan seperti Universitas Lampung. Penguatan kapasitas masyarakat dalam penguatan informasi dan teknologi dapat menjadi fondasi kapasitas masyarakat dalam mengelola informasi teknologi yang dapat menjadi fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan sektor aquaculture lebih modern, mandiri, dan keberlanjutan. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai upaya peningkatan potensi sumber daya dan kemandirian masyarakat desa Tompo Tanah dalam mewujudkan desa maritim unggul. Artikel ini menegaskan bahwa pendekatan ABCD Asset Based Communicative Development efektif dalam membangun kemandirian masyarakat pesisir dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada. Pemberdayaan melalui pelatihan, inovasi produk hasil laut, dan literasi digital terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tompo Tanah dengan dukungan keberlanjutan lingkungan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Program ini menjadi model ideal dalam mewujudkan ekonomi biru atau blue economy yang berkelanjutan dan mendukung penguatan sektor aquaculture pesisir. Yang terakhir, optimalisasi blue economy untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, studi kasus di Kepulauan Sangkarang. Bahasan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun wilayah pesisir seperti Kepulauan Sangkarang memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk ekonomi biru, pemanfaatan masih belum optimal dengan pendekatan yang tepat termasuk peningkatan infrastruktur, akses pasar, teknologi, dan dan pemberdayaan masyarakat. Peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sangat berpotensi. Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan adalah jalan penting menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.